Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tanpa terasa kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah. Di antaranya adalah bulan Rajab. Sampai Nabi mengatakan, Inna Rajaba syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan aku, ya Nabi, Ramadan bulan umatku. Rajab itu hurufnya 3, Ra, Jim, Ba. Rajabun. Ra itu menunjukkan turunnya rahmat Allah yang berlimpah di bulan Rajab ini. Jim itu maknanya jurmil abdi, artinya hamba yang bergelimang dosa. Ba, birillahi ta'ala, kebaikan Allah, artinya rahmat dan kebaikan Allah menjepit hamba yang bergelimang dosa. Maksudnya orang-orang yang terlanjur berbuat dosa pada masa lalunya, bergelimang dengan kesalahan dan maksiat, segeralah taubat. Sebelum datang kematian, segera minta ampun kepada Allah. Lebih-lebih ini bulan rahmat, bulan ampunan, bulan kebaikan. Maka bersegeralah bertobat. Pada bulan Rajab mulai ini bulan pengampunan, maka rahmat Allah, kebaikan Allah akan melimpah kepada orang yang bertobat kepada Allah. Bahkan diungkapkan, Inna Rajaba syahrun azim, tuda'afu fihil hasanat. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah yang agung, dan Allah melipat gandakan pahala kebaikan di bulan Rajab. Sebab kebaikan yang kita dilipat gandakan pada bulan-bulan yang lainnya. Man shoma yauman minhu kana qasyami sanatin. Siapa nak sehari aja berpuasa di bulan Rajab, maka fadilahnya menempati puasa setahun. Bayangkan. Maka usahakanlah bulan Rajab yang mulia ini kita bersama-sama memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, dan paling kada sehari bara puasa. Suatu hari ketika baginda Rasulullah berjalan-jalan melewati kuburan bersama Sauban, sahabat beliau, tiba-tiba Rasulullah menangis. Sauban bertanya, Ya Rasulullah, kenapa pian menangis? Ujar Rasulullah, aku melihat orang yang di dalam kubur ini diazab oleh Allah. Kada gampang-gampangan azab kubur, Bapak Ibu yang mulia. Kada gampang-gampangan siksa kubur. Allahu Akbar. Lalu ujar Rasulullah, Ya Sauban, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, andaikan orang yang disiksa di kubur ini sehari saja puasa di bulan Rajab,
semalaman saja beramal beribadah di bulan Rajab karena memuliakan bulannya Allah, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa kuburnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajabun." Di surga ada satu sungai yang dinamai dengan sungai Rajab. Ma'uhu asyaddu bayada min labanin. Airnya itu lebih putih dari susu. Wa ahla minal asali, dan manisnya melebihi madu. Ya apa? Man shoma yauman min Rajabin, siapa nang berpuasa sehari saja di bulan Rajab, sakahullahu min dalikan nahar, niscaya Allah memberikan minuman dari air sungai itu kepada orang yang berpuasa di bulan Rajab. Artinya orang ini ahli surga. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin juga diungkapkan satu riwayat, ada seorang wanita di Baitul Maqdis, kalau datang bulan Rajab ia memuliakannya dengan memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, dengan bertakarrub kepada Allah, menghidupkan siang Rajab, malam Rajab dengan amal ibadah, dan memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Setiap hari kada kurang dari 12 kali. Satu saat menjelang saat tiba detik-detik kewafatan ini wanita salehah tersebut, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, "Nak, kalau mama meninggal kaina, tolong kapankan mama dengan kain nang mama pakai beramal beribadah di bulan Rajab nih. Tolong ini pesan mama." Singkat cerita, ini wanita meninggal dunia. Mereka ingat akan wasiat mamanya, tapi setelah dilihat kain kapan yang dipakai beribadah itu kainnya buruk, lusuh. Apa kata mereka? Rasa supang. Apa aja orang ada berduit kan menukar kulit hitam, maka nggak jadi memakaikan kain kapan yang dipakai amanah mamanya, dibeli kain kapan yang baru, lah dikuburkan. Malam hari si anak ini antara sadar dan tidak didatangin oleh mamanya sambil berkata, "Mak, nak, betapa tegaknya engkau tidak melaksanakan amanah mama. Mama minta kapankan mama dengan kain kapan yang mama pakai waktu di bulan Rajab nang mama Amalia. Kenapa kamu ganti dengan kain penang lain nang hanya mama kada rida, aku kada rida, aku bangun. Takjub. Malam itu juga mengambil kain kapan, membawa cakur, mengganti karena mama marahnya luar biasa nih. Amanah. Jadi orang bilang kita orang beramanah, aku kan beramanah dikuburakan di sini, kuburakan sesuai aja anunya tempatnya.
Nah jadi kalau ada amanah-amanah, makanya Pak Ibu kalau anak anu amanah, apakah tanah yang di manakah, warisan yang di manakah, hutang yang di manakah, batulis. Yang paling bahaya hutang ada dikisahkan lawan anak, pahumaan banyak, pahumaan diwarisi oleh anak buah, hutang betul yuk. Orang nang bawa tuyuk hutang atau tak hutang sampai meninggal dunia belum tabayar, walau mati syahid tak kalah masuk surga. Maka si anak tadi segera menggali kubur mama, dibuka sampai ke liang lahat diambil, kosong. Kadada lagi, jangankan jenazahnya, kapannya aja kadada lagi. Sehingga anak ini menangis, aina umi, mana mamaku, mana mamaku. Ada suara, pantang bagi kami membiarkan sendirian di dalam kubur orang yang memuliakan bulan kami, yang menghidupkan bulan kami dan mengamaliakan surah kami Al-Ikhlas setiap harinya 12 kali. Tidak kami biarkan sendirian di dalam kuburnya. Hilang ada lagi orangnya. Ini diantara kemuliaan bulan Rajab. Ayo Bapak Ibu yang mulia, kita hidupkan bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal ibadah, dengan hadir ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di bulan Rajab ini ada peristiwa yang agung. Makanya bulan Rajab bulan yang sangat dimuliakan Allah. Allah Maha tahu. Di bulan Rajab inilah Allah mengundang, menghadirkan kekasih Allah setelah berjuang menegakkan agama Allah, penuh cobaan ujian, wafat paman beliau Abu Talib, wafat istri beliau, cobaan ujian. Allah ingin menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Menerima satu perintah besar, menerima satu anugerah teragung. Bagaimana si hamba bisa dekat dengan Allah, bagaimana si hamba bisa berhubungan dengan Allah Jalla Jalaluh, bagaimana si hamba bisa mengadu dengan Allah, bermusraan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah pencipta alam jagat raya. Allah undang Rasulullah di Arasy Rabbani. Allah ajarkan caranya berhubungan dengan Allah dengan perintah sholat 5 waktu. Dan anugerah terbesar untuk kita semua setelah Nabi Isra Mi'raj, ternyata umat Rasulullah pun bisa Mi'raj. Tapi mbah Nabi berdulu, umat Rasulullah laki-laki babinian bisa Mi'raj. Setiap hari minimal 5 kali Mi'rajnya. Apa itu? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika kita salat, kita mi'raj. Ketika kita salat, jasad terlihat di bumi, mata tunduk ke sejadah, jiwa, roh, sir, rahasia bermasraat di aras Rabbani dengan Allah Jalla Jalaluh. Melepaskan dunia, melepaskan wujud diri yang ada hanya kebesaran Allah. Orang salat dia telah mi'raj. Mari kita telaah satu isyarat tentang Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan ia Allah akan hambanya. Kenapa ayat ini dimulai dengan ayat tasbih?
Karena orang-orang Arab itu apabila melihat dengan kalimat subhanallah, subhanalladzi asra bi abdi, maha suci Allah. Artinya maha suci Allah, mustahil Allah itu berbohong, mustahil Allah itu mengada-ada. Segala apa peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah itu benar adanya. Maka diawali dengan kalimat tasbih, dan kalimat tasbih ini mengandung kekuatan yang dahsyat. Satu isyarat dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin alabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Sekiranya, ujar Allah, Nabi Yunus yang dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam, tidak bertasbih kepada Allah. Dalam perut iwak itu ada bertasbih, berzikir, memuji Allah. Maka Nabi Yunus itu selamanya dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus bertasbih memuji Allah, maka Allah keluarkan dari perut ikan. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa para jamaah? Ini isyarat lawan kita barataan. Kalau kita ada problem, ada kesulitan, ada masalah hidup yang bermacam-macam yang tidak menyenangkan hati kita, ada problem yang membuat sesak dada ini, yang bertukar hati ini, hati nyaman, resah, gelisah, maka bertasbihlah memuji Allah. Di antaranya bacalah doanya Nabi Yunus. Bayangkan Nabi Yunus dalam perut iwak, dalam lautan, kegelapan malam, selamat. Allah selamatkan, Allah keluarkan. Maka dengan tabarukan kepada doa Nabi Yunus ini, maka perbanyak baca ini. La ilaha illa anta. Kata wadah mengadu bergantung subhanaka, maksud kau ya Allah, ini kuntu minaz zalimin. Ulun ni orang nang zalim, orang nang hina. Lalu ujar Nabi, ala ukhbiruka bi ahbabil kalami ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kukabarkan kepada kalian, ujar Rasulullah, seindah-indah, sebaik-baik perkataan yang dicintai oleh Allah. Inna ahabbal kalam ilallah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi sebaik-baik, seagung-agung kalam yang amat dicintai Allah bagi hambanya adalah membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini kalimat tasbih. Bahkan ujar Rasulullah, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi
ghuisat lahu nahlatun bil jannah. Siapa yang membaca Subhanallahil azim wa bihamdihi, kita baca sama-sama. Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allah tulis ngarannya di surga. Inilah diawali dengan kalimat tasbih subhanalladzi asra bi abdihi, bahwa perjalanan Isra laku af'al kanampakan alul lima bi abdihi, dengan hambanya. Siapa hambanya ini? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat yang paling tinggi itu jadi hamba Allah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada suatu malam. Kenapa pada malam kada siang? Ternyata malam hari itulah malam yang tempat kita berlezat-lezatan dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah. Di malam hari Allah memanggil-manggil, hei siapa minta ampun, ku ampuni. Siapa yang bertobat, ku terima tobatnya. Siapa yang hajatnya, ku kabulkan. Sepertiga malam Allah memanggil-manggil. Bahkan para nabi-nabi, para wali-wali diangkat wilayah kenabiannya, diangkat wilayah kewaliannya pada waktu malam. Artinya gunakan malam itu sedikit tidur bermesraan dengan Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Kenapa start Nabi dari masjidil haram? Karena rumah yang paling pertama yang dibangun di dunia ini, Baitul Atiq, rumah yang suci, rumah yang mulia, adalah Baitullah. Sebelum ada manusia sudah Allah mengandak pondasi-pondasi tentang di mana para malaikat tawaf. Lalu pada zaman Nabi Adam Allah perintahkan Nabi Adam membina itu Baitullah. Dan kenapa di Masjidil Haram? Keberkatannya luar biasa. Sekali sholat di Masjidil Haram atau di tanah haram, nilainya 100.000 kali lipat. Pahala yang berlipat-lipat, keberkatan yang berlipat-lipat. Start dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini rumah yang kedua yang tertua dibangun, rumah Allah yang kedua di Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjidil Aqsa? Itu start di sana. Kenapa? Itu parah dengan pintu langit. Kenapa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa? Berkumpulnya para nabi-nabi di tempat itu. Kenapa di Masjidil Aqsa? Sebagian ulama berpendapat tanah yang kena padang basah pusatnya di Masjidil Aqsa. Makanya Nabi datang ke sana menginjak tempat itu agar umat beliau nanti ketika di hari kiamat di padang mahsyar kokoh berdiri, berkata Rasulullah yang menginjak terlebih dahulu. Allahu Akbar. Dan banyak keajaiban terjadi di bulan Rajab. Begitu pula Allah takdirkan seorang guru yang mulai bayinya penuh dengan cobaan. Seorang mursyid yang Allah takdirkan dalam kandungan sudah jadi wali, tapi dalam kandungan penuh dengan cobaan dan ujian. Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani yang Allah takdirkan diundang oleh Allah kembali ke hadrat Allah pada sekitar jam 4.40 hari Arba menjelang subuh tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, di dalam usia 65 tahun. Allah takdirkan. Apakah kebetulan? Tidak. Allah takdirkan beliau
diundang ke hadrat Allah. Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Maka itu panggilan Allah kepada hamba-hambanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan ridha dan diridai. Abah Guru dipanggil, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku, berkumpul lawan golongan hambaku. Siapa hamba Allah? Siapa tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa hamba Allah tadi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul sidin lawan Rasulullah. Wadkhuli jannati, pilih surga nang mana nang engkau kehendaki. Kalau kita melihat, kalau kita membaca riwayat manaqib, ulun mungkin mengambil kesimpulan ketika mama beliau mengandung Abah Guru, mama beliau melihat cahaya terang benderang berada di pangkuan sidin. Dan mama sidin ini ngaran orang mengidam tuh gue pasti hendak macam-macam kok. Hendak buah itu, hendak buah ini, hendak makan itu, hendak makan ini. Kepingin ada, tapi apa daya, ekonomi sangat sulit, hidup dalam penuh kemiskinan. Cuman hendak aja beliur, tapi kata awak. Tapi Allah takdirkan lewat tidur beliau, Allah beri mimpi-mimpi yang mana makanan yang dikehendaki waktu bangun tadi diberikan oleh Allah dalam tidurnya. Nah, akhirnya mana makan. Imbah dah bangun kada bakal hendak lagi. Ketika menjelang melahirkan, Abah Guru sakumpul keluarga memilih pindah dari Karaton ke Tunggul Ilang Seberang. Kenapa? Zaman itu zaman penjajahan Nippon. Tahu Nippon? Yang toh Jepang bahari. Jepang tuh biar satu mat tapi lebih ganas pada Belanda. Banjar sudah masuk penjajahan. Maka untuk menyelamatkan keluarga, maka keluarga Abah Guru ini pindah ke satu tempat Tunggul Ilang Seberang. Dan di sana berdiam seorang aulia Allah, Syekh Abdurrahman. Dan kampung itu kampung yang sejak dulu kada pernah dimasuki penjajah karena ada waliullah di sana. Singkat cerita, jam 6 sudah. Ketika Abah Guru lahir, Allahu Akbar, ternyata dalam catatan di sini Abah Guru lahir pada hari Arba juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wafatnya pun pada hari Arba juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibu beliau pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriyah. Jadi lahir malam Arba, wafat malam Arba. Ketika beliau lahir, mata beliau terpejam, tidak menangis. Dan awak sidin biru. Coba, ini ujian dari Allah sudah. Mulai lahir diuji sudah dengan cobaan,
biru, kada menangis. Biasanya bayi keluar menangis, kada diem. Sehingga nenek beliau mengira Sidin ini sudah ada harapan hidup lagi. Maka dipanggillah Tuan Guru Abdurrahman, lalu didoakan Sidin. Alhamdulillah berkat doa tersebut mata Abah Guru terbuka, beliau mau menangis dan pelan-pelan berangsur-angsur nang biru mulai berubah, sudah kembali seperti semula. Subhanallah. Tapi ada masalah lagi. Disusui mama kada mau menyusu. Disusui kada mau menyusu. Dipanggil lagi Tuan Guru Abdurrahman. Lalu Tuan Guru Abdurrahman menunjukkan lidah beliau, langsung diisap oleh Abah Guru. Allah, kenapa? Ini lidah orang aulia, lidah orang berzikir, lidah orang bersalawat, lidah orang memuji Allah, lidah orang yang banyak puasa, lidah orang mengajak kepada kebaikan, lidah yang membaca ayat-ayat Allah. Bingung mamanya, Mama Sidin, hendak menyusukan mau. Pas orang tidak ada, yang bukan mahram tidak ada, aku nek menyusuk. Rupanya Sidin kada mau menyusuk, dilihat orang aurat Mama Sidin. Makanya gue bilang menyusuk anak jangan sing buka-buka. Ini ada teman orang banyak, jangan. Ini tahu kisah plok. Tapi di sini kada ada, di lain. Tagor atau bini atau jangan asal-asal kamu aja. Itu khususan ini Abah Guru contohnya. Allahu Akbar. Dan Abah Guru tidak pernah mimpi basah. Semenjak muda beliau, semenjak belum balik sudah beliau mendapat bisyarah, kabar-kabar gembira. Para aulia datang. Sayyidina Hasan, Sayyidah Husain datang. Bahkan memberikan pakaian, memberikan mahkota kepada beliau dan memberi gelar dengan nama Zainal Abidin, mahkotanya orang-orang yang ahli ibadah. Dan setiap malam beliau sering bermimpi berjumpa lawan Rasulullah. Bahkan bukan hanya mimpi berjumpa dengan Rasulullah, tapi beliau juga yaqadzatan dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai kehanakan sudah mengaji. Abah, mama jadi guru, paninian jadi guru, melajari tauhid, membaca Al-Quran. Bahkan sehingga disuruh mengaji lagi kehanakan, ngaji Quran lawan Tuan Guru Hasan. Walaupun hidup sangat sederhana, penuh dengan kekurangan, dilajari Sidin ini sifat pemurah. Jadi bila Mbak Elang pada guru membawa sebotol minyak gas, nah memberi Pak Guruan. Kan bahari kita kalau belum mengaji, bari minyak gas. Wah ini jangan kada ingat lagi. Tapi alhamdulillah wah ini ingat ya Pak. Bila Bapak kuliah likol mantari Pak Guruan, biar juga Pak. Nah, untuk adab bahari. Sidin mengaji di Batapura, di Darussalam beberapa puluh tahun sampai jadi guru Sidin, dan kadang menerima gaji Sidin bagiakan ke orang banyak. Kemudian terus Sidin mengaji ke Tuan Guru Sarwani Abdan Bangil, dibimbing ke Khalwat Suluk di sana, lalu diserahkan kepada Kiai Palak di Bogor. Kiai Palak itu seorang aulia besar, banyak isi murid-murid, bahkan Soekarno berguru lawan Sidin, banyak ulama-ulama besar mengaji lawan Sidin. Abah Guru dibimbing oleh Kiai Palak, masuk Khalwat beberapa puluh hari di sana, dan alhamdulillah ulun sempat juga masuk di tempat di mana Abah Guru masuk Khalwat. Artinya melihat kamar guru Bahalwat di Bogor. Ziarah ke makam Kiai Palak bersama, menemui keluarga beliau. Terus dari Kiai Palak diserahkan kepada Said Amin Qutbi, disingkatnya. Dari Said Amin Qutbi diserahkan kepada Datu Kalampayang. Maka Datu Kalampayang sudah meninggal. Wali-wali kada datang mati. Manakala kalau kabar yang bagaimana karamat Abah Guru, ulun sangat dekat sekali dengan Tuan Guru Syarifuddin Johri yang Banjar Indah hanya meninggal kemarin. Dan Sidin Bakesah bin Baelang ke Palestina, bertemu dengan imam di Palestina di Masjid Aqsa,
Ada orang yang mengantari makanan, memberi duit, mengantari kena kelaparan waktu itu. Siapa? Bagalar Zaini bin Abdul Ghani, diamnya di Sakumpul. Oh, itu guru kami, padahal abah guru sudah meninggal. Dan imam itu hendak baelang ziarah, tapi tidak sempat karena ditembak pas sembahyang, ditembak oleh buah Yahudi. Dan banyak kabar tentang Allahu Akbar. Jadi sebenarnya wali-wali itu kadang-kadang mati buai pindah wadah aja. Justru karamah beliau limbah sidin wafat lebih daripada setelah beliau wafat waktu hidup. Kenapa? Selain Allah, orang-orang wali kadang-kadang mati pindah wadah. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, beliau berkumpul para nabi-nabi 124.000 nabi turunan sembahyang berjamaah lawan Rasulullah, Nabi jadi imamnya. Itu artinya apa? Para nabi, para wali kadang mati. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali salat di dalam kubur-kubur mereka sebagaimana mereka salat di rumah-rumah mereka. Artinya para nabi, para wali di alam barzahnya bermesraan lawan Allah, berlezat-lezatan lawan Allah, berasik-asikan lawan Allah, berkumpul lawan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kami mencintai suatu kaum yang ahli ibadah, yang kami dengar kemuliaannya, tapi kami kadang pernah bertemu dengan mereka. Kami cinta karena Allah. Bagaimana hubungan kami dengan mereka? Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang bersama apa yang dicintainya. Tancapkan di hati kita cinta nang bersangatan lawan abah guru. Jadi pesan dari guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, bila kita tuh hendak menghawadis seorang waliullah atau membaca manaqib waliullah, maka tancapkan di hati ini baik sangka lawan wali tersebut. Sebab biar kita bahadam lawan sidin 100 tahun mengabdi, melayani sidin apa aja, tapi hati kita buruk sangka lawan perguruan, lawan waliullah, lawan abah guru, kada berberkah. Jadi tancapkan husnuzan, baik sangka beliau waliullah. Apapun ujar orang, apapun kisah orang, kada peduli. Yang penting beliau orang yang dimuliakan Allah. Sebegitu kita mencintai sidin, begitu rahmat Allah melimpah. Segitu kita baik sangka, begitu rahmat Allah melimpah. Maka kalau ada sifat buruk sangka lawan wali-wali Allah, kekasih Allah, istighfar. Itu waswis dari syaitan. Maka itu ini juga adalah pelajaran dari abah guru yang menukil daripada keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnul zanni billah wa husnul zan bi'ibadillah. Dua kebaikan nang kada datarannya, nang kada kau menyamainya adalah baik sangka lawan Allah. Itu yang pertama, buai Pak. Apa baik sangka? Segala apapun yang datang menimpa kepada kita, nang berupa nang kada nyaman, nang membuat sakit hati, membuat kita sedih, membuat sesak dada ini, apakah fitnahan orang, caci makian orang, ekonomi kita sulit, dikhianati orang, penyakit datang, apa saja, maka berbaik sangka ini hakikatnya datangnya dari Allah. Dan setiap Allah mendatangkan sesuatu pasti baik. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Kalau Allah itu para jamaah bersangatan sayang kepada hambanya, Allah uji. Untuk apa? Kalau kita berdosa, ujar Nabi, pembersihan dosa. Kalaupun maaf, ada berdosa,
Kalaupun dosanya kadada, itu meninggikan derajat. Ada kalanya seorang wali dan hendak diangkat derajat yang tinggi di hadirat Allah, mungkin dengan amalnya, dengan ibadahnya kada mencapai makam itu, dengan cobaan ujian Allah datangkan. Untuk apa? Meninggikan derajat. Coba lihat Bu, abah guru, seorang kekasih Allah, nang tawadu, nang rendah hati, nang pemurah, penuh cobaan ujian, sakit yang bersangatan. Beberapa waktu beliau sakit sampai tetap syariat berobat ke Singapura sampai beliau wafat. Tapi dalam sakit beliau tidak pernah lalai dari Allah. Sakit yang bersangatan tetap mengajar sini. Sakit yang bersangatan memikirkan kayak apa nasib umat. Sakit yang bersangatan memikirkan kayak apa nasib bini guru-guru, janda-janda, bini guru-guru sinin, orang-orang yang kada mampu, orang-orang yang melarat, orang-orang yang menderita, para ulama-ulama, para habaib, para syarifah-syarifah, sidin memikirkan nak kayak apa ma'ayomi. Akhir sin maulah satu usaha namanya Allah. Itu bukan untuk pribadi sidin, untuk mengayomi orang-orang. Sampai sekarang kami dengar masih banyak aliran guru ini, tuan guru ini, bakas bini guru ini yang sudah meninggal gurunya si ini diayomi di sini. Luar biasa. Cobaan luar biasa, fitnahan luar biasa, sidin caci makian luar biasa. Jadi hidup ini 1000 membenci, 1000 mencinta. Jadi kalau orang wali kadang-kadang dipitnah orang tuh belum tentu lagi. Jadi pengaruh jujur hati malu ujian yang kenal. Lihat Rasulullah, pemimpin alam semesta yang paling mulia di hadrat Allah. Ternyata ujian beliau jauh lebih berat daripada ujian nabi-nabi yang lain. Melebihi Nabi Nuh, melebihi Nabi Musa, melebihi Nabi Isa, melebihi Nabi Ibrahim, melebihi nabi yang lain. Jadi ujian yang paling ganal Rasulullah. Untuk apa? Bukan menyakiti, meninggikan, bertambah tinggi derajat. Makanya baik sangkalah kita kepada Allah, husnuzan billah. Kalau dapat cobaan, ujian, oh Allah maha usahakan dosa, dosaku banyak. Oh Allah hendak mengangkat derajat. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut sangka-sangka hambaku. Jadi lapang dada. Dan wa husnuzan bi ibadillah, baik sangka lawan hamba Allah. Namanya hamba Allah ya para wali-wali Allah, orang-orang soleh, para ulama-ulama, orang-orang yang arif billah. Berbaik sangkalah kita kepada mereka. Dan tidak ada kejahatan yang paling jahat adalah su'uzan billah wa su'uzan bi ibadillah. Buruk sangka lawan Allah. Dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan manggarutuk. Dulu rajin sembahyang, pas dapat cobaan ampih sembahyang. Rajin tahajud, dapat ujian ampih tahajud, dapat tahajud. Rajin ke majlis, dapat cobaan ampih pengajian. Ada sugih juga. Ini buruk sangka lawan Allah. Dan buruk sangka lawan hamba-hamba Allah, orang-orang yang saleh. Ini alamat matinya su'ul khotimah. Pada jamaah yang mulia, maghrib jam berapa? Jam 6. Ini jam berapa nih? Ini jam 6.10 lah. Masih ada waktu lah. Okay. Ketika pada jamaah Rasulullah Isra wal Mi'raj, dalam kitab Mi'rajul Kabir disebutkan sampai ke Sidratil Muntaha. Sayyidina Jibril berkata, ya Rasul, minta maaf ulun, kada kau mendampingi pian sampai ke Arasy. Sejengkal saja naik dari Sidratil Muntaha menuju Mustawa, tak bakar awak ulun tajalinya nur Allah. Nabi naik ke Mustawa. Sesampai di Mustawa, Nabi takjub
melihat ada seorang yang mukanya penuh dengan nur arash di bawah arus Rabbani, penuh keagungan, sehingga dalam sini Nabi berkata, apakah ini Nabi? Bukan. Apakah ini malaikat? Bukan. Siapa ini? Dalam hati berkata, ini umatmu wahai Rasulullah. Adapun ketika di dunianya melakukan 3 perkara. Jadi ada umat Nabi yang melebihi malaikat Jibril. Pertama, lisanuhu rabbun bidzikrillah. Bibirnya selalu basah berzikir memuji Allah. Siapa saja? Dan Abah Guru dalam menakib ini disebutkan sehari semalaman membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 24.000 kali. Kita berapa kali? Allahu Akbar. Dengan musyahadah, dengan khusyuk, dengan panah, dengan rahasia la ilaha illallah, melepaskan apa nadanya la ilaha illallah. Lalu oleh guru-guru sidin, oleh kuitan sidin, masih kanak-kanak nih. Ini amalan sidin, ya Allah. Kita ngomong 70-an, anak 50-an ini berapa zikir? Apa guru kakak sudah ini amalannya disuruh lebih memperbanyak salawat. Zikir tetap 24.000, salawat lebih banyak dari itu sidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lidahnya basah menyebut Allah, tutur katanya baik. Ini yang pertama. Nah, ini gambaran yang dilihat Nabi ini. Ya kayak Abah Guru dan orang-orang mutaba'alon Abah Guru, insya Allah martabatnya melebihi malaikat. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut kepada masjid. Senang berjamaah di masjid. Makna hakikat masjid itu bahasa Arabnya sajada yasjudu masjidan, tampak sujud. Artinya hatinya selalu sujud. Mana hati yang sujud? Alladzina yankuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirinya selalu ingat Allah, duduknya ingat Allah, barabahnya ingat Allah, detak jantungnya menyebut Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, masuk keluar Allah, selalu hatinya mengingat Allah, hatinya sujud, maknanya musyahadah, selalu memandang dan dipandangnya Allah aja lagi. Ini amalan Abah Guru nih, selalu musyahadah, Pak aina ma tuwallu fasama wajhullah, kemana memandang yang dilihat hanya kebesaran Allah aja. Memandang diri, memandang alam, kebesaran Allah aja yang ada. Hati yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Hati yang sujud, jadi hendaklah kalian itu bersifat tawadhu, jangan merasa mulia pada siapapun. Jangankan kita lawan orang lain, bila kita tuh merasa ya Abah Guru baik pada iblis, baru tawadhu lagi. Iblis tuh gue. Jadi orang wali itu orang jangan nyambat wali, sidin merasa paling hina. Bahkan jangan lagi memandang amalmu tak ada, jangankan amalmu, wujudmu jangan kepandang ada lagi. Ya Abah Guru ini maksud sidin, jangan pandang wujud ikam ada lagi, hilang nggak ada lagi, puncak tawadhu kita ada lagi, lenyap, lebur, panah dalam rahasia ahdiyatullah. Nah ini hati nang sujud. Nah ketiga, walam yastasibba liwalidayhi qattun, kada pernah membuat bencana kepada abah mama. Artinya kada membuat mudarat kuitannya gara-gara abahnya udah meninggal, anaknya bakal kon kada kakaruan. Anak siapa nang maling ayam tuh? Anak si Ano. Nah, bencana tuh kuitan tuh. Siapa nang narkoba tuh? Anak si Ano. Siapa nang diskotik tuh? Anak si Ano. Siapa nang katunya menyebelah itu? Anak si ini. Itu kan menyempatkan kuitan, menjaga nama baik kuitan. Nih, dan Abah Guru nang paling bakti lawan kuitan sidin, menjaga nama baik kuitan. Ini 3 kelakuan wali-wali Allah. Nang kita mendengar ini bukan hanya mendengarkan, ayo kita amalkan. Ketika Rasulullah sampai naik ke Arasy, Jibril kada sanggup. Tapi Bapak Ibu, ada satu makhluk Allah
yang mendampingi Rasulullah, yang sampai ke arasy. Makhluk itu tidak lain kulit kambing. Bukan harap kulit kambing pada Jibril. Kada hancur kulit kambing. Kenapa? Kenapa kulit kambing tadi nempel di kaki Rasulullah, jadi terompahnya Rasulullah. Jadi kulit kambing yang nempel di telapak kaki Nabi sampai ke arasy. Nabi bermusra dengan Allah, kulit kambing juga terbuka hijab lawan Allah Ta'ala. Kalau kulit kambing nempel di batis Nabi sampai ke arasy Rabbani kada umpat Nabi, bagaimanakah Abah Guru sakumpul dan orang-orang yang bersama Abah Guru nang hatinya nempel di hati Rasulullah. Kenapa ulun sahabat Abah Guru nempel di hati Nabi? Karena dia mencintai Nabi. Sebenarnya cinta Abah Guru cintanya Nabi. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu orang tuh dicintai Nabi. Kalau Nabi cinta lawan orang tersebut, timbul hatinya cinta lawan Rasulullah. Orang yang cintai Nabi senang lidahnya bersalawat. Bila Nabi kata saya akan terbuka hati cinta lawan Nabi, kulir bersalawat. Nabi kata cinta lawannya. Rasulullah tuh baik kalau di ibadah kayak besi berani kita jarum. Nah, kelihatannya jarum namanya besi berani, benar ada tarikan besi berani. Tanda orang dicintai Nabi, ditariknya oleh Rasulullah. Senang mahabbah lawan para nabi-nabi, cinta lawan Rasulullah, cinta lawan orang yang mencintai Rasul. Kita kata oh parah lawan Nabi, parah balang lawan orang yang parah lawan Rasulullah barang. Mudah-mudahan dengan asbab kita mencintai orang yang mencintai Nabi, terbuka hijab kita untuk mencintai Rasulullah. Dan begitu cintanya Abah Guru lawan Rasulullah, selalu basah menyebut nama Allah, salawat belum baca salawat hadir Rasulullah. Kalau kita bahas sian tuh turuti dia menggaya Abah Guru aja gitu. Jangan nang bersalawat bagus jangan. Nah pinang lagu nang macam-macam. Kita kan besar memuji Rasulullah, hadirkan Rasulullah dalam salawat kita. Saking cintanya lidah basah menyebut. Ulun pernah bertanya Abah Guru, Abah, amalan apa ulun balik sama kalau ulun jasidin salawat tohai. Salawat nanai jasidin. Apa ini salawat terus ternyata luar biasa salawat ini. Allahu Akbar. Sampai cintanya lawan lebur sedin, lenyap sedin, makin merasakan mulai ujung rambut, ujung bakis nampak ada nurnya Rasulullah. Kadang ada tajalli nur Nabi aja, tajalli nur Nabi yang berwujud berupa Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mutabaah dengan akhlak pribadi, amal ibadah Abah Guru sakumpul, dan mudah-mudahan kita bisa terkumpul lawan sidin di surga.